Maka bagi seorang arif billah, seorang keluarga robbani, ahlullah, dia tidak lagi memandang alam dan makhluk itu, akan tetapi dirinya memandang akan nyatanya Allah pada alam dan pada makhluk itu yang sebenarnya. Kalau masih ada sesuatu selain daripada dirinya, itulah yang disebut namanya dengan syirik. Syirik itu maknanya masih ada diri yang lain selain diri Tuhan. Kalau masih terpandang makhluk, masih terpandang namanya alam, tidak terpandang namanya Allah yang nyata pada alam dan makhluk, berarti masih ada diri yang lain selain daripada dirinya. Mestinya bagaimana cara pandangan kita, Bapak Ibu? Pandangan kita kalau memang Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada semata-mata, tidak ada diri yang lain, mestinya yang terpandang itu adalah Allah yang sudah nyata meliputi alam dan makhluk itu. Bahwa alam dan makhluk itu yang dikatakan ainullah. Itu yang dikatakan nyatanya Allah, ainnya Allah. Kalau itu adalah ainnya Allah, maka ainnya Allah itu tiada lain adalah hakikatullah. Rupanya Allah itulah hakikat alam. Allah itulah hakikat makhluk. Allah itulah hakikat segala sesuatu. Namun kesempurnaan hakikatnya Allah yang nyata pada alam, nyata pada makhluk, sempurnanya lah ia kepada insan itu. Maka disitulah Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya kepada insan. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Zohirnya aku nyata pada insan dan batinnya insan itu nyata pada diriku. Maka jangan dipisahkan Bapak Ibu. Jangan dicerai-ceraikan Allah dengan insan. Jangan dipisahkan insan dengan Allah. Karena Allah dan insan dengan Allah itu orangnya, wujudnya, dirinya satu jua di situ Bapak Ibu. Kenapa orangnya, wujud dan dirinya satu jua? Karena dia cuma yang ada. Dia cuma yang wujud. Begitulah pandangan hati kita itu. Selalu kita itikadkan, selalu kita isbatkan. La maujud bil haqqi illallah. Tidak ada yang wujud dan yang maujud. Tidak ada yang ada dan yang ada ini. Dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Malaikat yang ada dan segala yang wujud ini hanya dialah yang berdiri dengan sendirinya. Dia yang diri yang awal sebelum adanya yang awal itu. Dialah diri yang wujud sebelum adanya yang wujud itu. Maka hati orang yang telah bersinar hidayah dan petunjuk Allah di dalam kalbunya, maka kalbu itulah yang mampu memandang Allahnya yang sudah nyata pada alam ini. Disitulah Nabi mengatakan, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu yang telah mendapatkan cahaya nur ilahi. Hatinya Bapak Ibu yang sudah penuh limpahan nur Allah di dalamnya. Maka hati Bapak Ibu itu ibarat sebuah cermin. Siapa yang mampu memandang dan menilik serta menyenter ke dalam hati yang telah mendapatkan limpahan cahaya nur ilahi itu, tajalla rabbahu. Maka betul-betul nyatalah Allah itu senyata-nyatanya pada alam dan pada dirinya ini. Maka hapuskan alam ini dalam pandangan hati kita. Lenyapkan segala sesuatu itu di dalam pandangan hati kita.
Kalau alam dan sesuatu itu telah lenyap dan telah hapus dalam pandangan hati kita, maka disitulah nyata senyata-nyatanya Allah itulah yang benar-benar nyata pada alam dan segala sesuatu itu. Namun kesempurnaan nyatanya itulah pada insan itu. Begitu Nabi menghantarkan kesempurnaan ma'rifat itu kepada umatnya. Apa kata Rasul? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu benar-benar menyaksikan, melihat dan memandang Allah itu adalah Allah yang amat sangat nyata. Nyata senyata-nyatanya. Bisakah kamu memandang bulan purnama tanpa ditutupi oleh namanya awan? Bisa ya Rasul. Bisakah engkau memandang matahari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah kamu sebenarnya memandang dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu. Kalaulah mata zahir kita ini mampu memandang segala yang wujud, mata zahir kita ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata dan lebih wujud lagi dibandingkan apa yang dilihat oleh mata ini. Jikalaulah mik ini adalah nyata, mik ini adalah wujud dalam pandangan mata zahir kita, maka Allah yang kita pandang itu lebih wujud dan lebih nyata lagi dibandingkan wujud dan nyatanya mik itu dalam pandangan mata zahir kita itu. Itu maknanya. Kalau Allah lebih wujud, kalau Allah lebih nyata dari sekalian alam, dari segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab dan mendindingi akan wujud zahir dan kenyataan Allah itu. Karena dialah bikulli syai'in muhit. Dia yang meliputi akan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu, itulah nyatanya akan dirinya dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain. Walaupun dikatakan dalam surah yang berbeda bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadis, Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak bisa disama-samakan, Allah tak bisa diserupa-serupakan, Allah tidak berbentuk dan tidak berupa karena dia berbeda dengan sesuatu apapun. Walaupun Allah tak boleh disama-samakan, tak boleh diserupakan karena dia tidak berbentuk dan tidak berupa. Tapi ingat Bapak Ibu, pahami, tilik dan senter ke dalam diri ini bahwa segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan dirinya. Kenapa segala bentuk dan rupa itu adalah nyata dirinya? Bukankah dia adalah diri yang ahad itu yang sebenarnya? Apakah ada sesuatu selain dirinya? Apakah ada alam selain daripada dirinya? Kalau tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya, maka alam dan sesuatu itu, itulah nyatanya akan dirinya. Namun karena hidayah dan petunjuk itu, Allah tidak bukakan rahasia dirinya kepada kita. Maka ketika itulah tertutup pandangan hati kita itu untuk memandang Allah yang wujud pada sendirinya itu. Maka disinilah Nabi mengatakan, khalaqtu qalbal mu'min akbar min kulli syai'. Bahwa aku menciptakan, kata Allah, aku menjadikan sesuatu itu, hatinya orang mukmin. Maka hatinya itu aku ciptakan dan aku jadikan, kata Allah, lebih besar dari segala sesuatu yang aku adakan ini. Kalaulah alam ini besar Bapak Ibu, alam ini luas Bapak Ibu, rupanya jika dibandingkan dengan hatinya Bapak Ibu yang telah mendapatkan limpahan cahaya nur ilahi, rupanya hatinya Bapak Ibu itu lebih besar dan lebih luas lagi jika dibandingkan luas dan besarnya alam semesta ini.